Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus membangun jaringan komputer yang dimana skenarionya ada sebuah perusahaan memiliki dua gedung terdiri dari 3 lantai nih. Gedung 1 dan 2 itu terpisah. Karena gedungnya terpisah, maka jaringannya tentu berbeda. Nah, nantinya kita akan menghubungkan jaringan antara gedung 1 dan 2 itu menggunakan protokol OSPF. Lalu untuk kebutuhan jaringan di gedung 1, lantai satunya itu lantai admin, yang dimana admin membutuhkan satu router, satu switch, satu access point, 3 PC, 2 laptop, dan satu printer. Untuk HRD itu satu router, satu switch, satu access point, 3 PC, satu laptop, dan satu printer. Lalu gedung 1 lantai 2 itu ada studio, ruang studio. Untuk ruang studio itu butuhnya satu router, satu switch, satu access point, 5 PC, dan satu printer. Untuk kreatif, satu router, satu switch, satu access point, 2 PC, dan satu laptop. Lantai 3-nya di gedung 1 itu ruang IoT, satu router, satu switch, satu access point, dan 10 PC. Lalu untuk gedung kedua, lantai satunya administrasi membutuhkan satu router, satu switch, satu access point, 2 PC, satu laptop, dan satu printer. Untuk lantai 2, ruang editing, satu router, satu switch, satu access point, 3 PC, dan 3 laptop. Lalu lantai 3, ruang coding, itu satu router, satu switch, satu access point, dan 5 PC. Sekarang kita langsung masuk ke rancangannya. Dari skenario dan kebutuhan jaringan tadi, ini telah saya siapkan, sudah sesuai, yang dimana sebelah kiri sini itu gedung 1, dan untuk yang kanan ini gedung 2. Nah, sekarang kita akan menghubungkan semua PC-PC ini, PC laptop printer ini ke switch. Nah, untuk kabelnya teman-teman bisa pilih aja ya di connection ini yang tanda listrik ini, terus ke ini yang tanda listrik. Teman-teman bisa hubungkan aja nih dari PC ke switch. Nah, teman-teman bisa hubungkan semua nih. Nah, jika sudah teman-teman hubungkan, maka tampilannya akan seperti ini seluruhnya. Tampilannya akan hijau untuk kabelnya. Nah, sekarang kita akan memberikan IP untuk setiap PC-PC ini, PC laptop printer ini. Oke, teman-teman bisa buka ini, klik aja ini, router yang ini. Kita fokuskan ke gedung 1 dulu ya. Oke, bisa dibuka router 1. Nah, sebelum teman-teman ini memilih untuk masukkan IP-nya kemana, teman-teman bisa ini dulu nih. Arahin dulu kursor teman-teman ke kabel yang ini. Nah, itu kan muncul FA1/0. Berarti teman-teman ke config, ya, buka dulu routernya, ke config, lalu FA ini, fast ethernet 1/0. Nah, di sini teman-teman bisa klik on. Nah, kalau sudah tampilan kayak gini, teman-teman bisa ke CLI. Nah, pada saat ini teman-teman bisa klik enter, lalu masukkan IP-nya. Untuk IP-nya, teman-teman bisa ikutin aja yang saya ketikkan. Untuk IP address-nya kita pakai yang ini, 192.168.1.1. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.255.128. Kalau sudah, teman-teman bisa klik enter. Nah, kalau sudah ini IP address, teman-teman bisa ketikkan IP DHCP full wireless. Untuk angkanya bebas, teman-teman. Mau angka 1, 10 bebas. Lalu klik enter. Nah, habis IP DHCP full wireless, teman-teman bisa klik ketik default router. Ini untuk alamat gateway-nya 192.168.1.1. Lalu enter. Terus teman-teman ketik network. Untuk networknya 192.168.1.0. Subnet max-nya sama kayak yang di awal, 128. Lalu untuk DNS servernya kita pakai yang Google aja. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ketik exit. Oh ya, untuk DNS server ini 8888 ya.
servernya Google. Nah, kalau sudah, teman-teman ketik exit, lalu di enter, lalu tinggal di close aja nih. Nah, kalau sudah, maka tampilannya akan hijau di bagian sini. Nah, kalau sudah hijau, teman-teman bisa aktifin DHCP-nya di setiap ini, setiap kabel yang terhubung di switch. Cara aktifin DHCP-nya, teman-teman bisa klik PC-nya, lalu ke config. Nah, di bagian sini, teman-teman klik DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan muncul untuk IP-nya. Maka, IP yang telah kita buat di router tadi, itu sudah berhasil nih. Kalau kita cek di sini, tuh, IP-nya masuk. Di setiap PC ini, teman-teman bisa aktifin DHCP-nya. Oke, kalau sudah aktifin semua DHCP di lantai 1 ini, maka kita akan mengisi IP di lantai 2. Teman-teman bisa sama aja sebenarnya kayak tadi. Teman-teman arahin dulu kursornya ke sini, di garis ini. Bentar. Nah, FA 1/0. Sama kayak tadi di router 1. Kita klik config, cari FA 1/0. Nah, lalu kita klik on. Kalau sudah kayak gini, ke CLI. Untuk hub IP-nya hampir mirip sama router 1. Teman-teman bisa klik ini, IP address-nya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti ini untuk tampilan dari router 2 ya. Hampir sama ya kayak router 1, perbedaannya hanya di sini. Router 1 ini 1, ini 1, ini 1, 0. Sisanya sama. Oke, kalau gini, kalau router 2-nya udah, tinggal di enter lalu close. Hijau. Kalau sudah, aktifin lagi nih DHCP-nya. Kita tunggu apakah berhasil. Oke, ini udah masuk nih. Nah, teman-teman bisa aja kayak cara tadi, aktifin semua DHCP di setiap PC-nya. Kalau sudah aktifin DHCP di lantai 2, kita akan lanjut ke lantai 3. Nah, untuk lantai 3 di gedung 1 ini, terus lantai 1 di gedung 2, dan seterusnya lantai 2, lantai 3, itu akan saya skip aja, atau saya pause nantinya untuk IP-nya, karena hampir sama lah caranya dengan router 1 dan router 2 ini. Oke, teman-teman bisa disimak ya, nanti bisa di pause aja untuk videonya. Ini untuk tampilan IP router 3 dari gedung 1 lantai 3. Lalu ini untuk router keempat atau router gedung 2 lantai 1. Ini untuk router kelima gedung 2 lantai 2. Dan yang terakhir ini router ke-6 gedung 2 lantai 3. Oke, teman-teman, di sini saya sudah memberikan IP di setiap routernya. Sekarang tinggal kita untuk menghubungkan dari router ke router dulu. Kita fokusin dari router antar gedung dulu. Baru kalau sudah, kita ke seberang. Oke. Untuk menghubungkan antara router, teman-teman seperti biasa, arahin dulu kursornya. Ini kan FA 0/0. Untuk router atas, FA 0/0 juga. Nah, kita akan memberikan IP di sini. Oke, untuk router yang pertama, router 1, tadi kan di FA 0/0 ya. Nah, teman-teman bisa klik on dulu. Untuk memberikan IP, kita nggak perlu ke CLI. Jadi mending kita langsung ketik aja. Teman-teman di sini ketik aja untuk IP-nya 172.11.11, lalu enter. Nah, untuk subnet max-nya teman-teman ubah aja ini 255.255.252. Oke, kalau sudah bisa di close. Lalu untuk ini sama, karena ini tadi FA 0/0, maka kita akan memberikan IP di FA 0/0 juga. Untuk yang ini sama kayak tadi, tapi bedain ujungnya aja. Tadi 1.1, ini 1.2. Lalu untuk subnet max-nya sama kayak yang tadi, 255.255.255.252. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa close.
Nah, kalau sudah terhubung, maka tampilannya akan hijau seperti biasa ya. Oke, untuk IP router 3 ke router 2 nih sekarang. Seperti tadi, teman-teman arahin aja kursornya SE2/0 yang bawa SE3/0. Kita buka aja router 3, SE2 tadi, klik on. Lalu untuk ini, kita ketikkan IP seperti ini. Kalau yang tadi 11, kita ini akan beri 12. Jangan sama ya. Untuk subnet masknya boleh sama. Tapi untuk yang ini, IP address-nya, itu bedain di sini aja nih. Tadi kan untuk router 1 dan 2, itu 11 sama 11. Untuk router 3, kita pakai yang 12. Oke, kalau sudah, router yang keduanya, klik on. Karena router 3 tadi pakai yang 12, maka kita pakai yang 12 juga. Tapi ini bedain di ujungnya ya. Karena kalau sama, dia bakalan error. Untuk subnet masknya tetap sama, 252 ujungnya. Dan bisa di close kalau sudah, maka tampilannya akan hijau. Oke, untuk router di bagian kiri, gedung 1, ini sudah semua nih. Sekarang tinggal kita ke router bagian kanan, gedung 2. Untuk router kanan di gedung 2 ini, sama kayak tadi, yang di bagian kiri, teman-teman arahin aja kursornya. FA 0/0 semua nih. Untuk yang ini, router keempat sama 5. Teman-teman kayak tadi, config 0/0. Untuk IP-nya, teman-teman ketikkan ini aja, 172.13.11. Subnet masknya sama, 252 ujungnya. Lalu di close. Lalu untuk router yang kelima, tadi FA 0/0 juga sama. Ini kita pakai yang 13. Subnet masknya 255.252. Kalau sudah close saja. Sekarang untuk router kelima sama 6 nih kita hubungkan. Kayak tadi SE20, SE30. Oke, kita isi di sini. Karena tadi 13, kita pilih 14 sekarang. Subnet masknya seperti biasa, 252. Ini serial 3/0. Untuk IP-nya, karena tadi 14, maka ini 14. .255.252. Oke, sudah semua nih, sudah terhubung semua nih untuk router ke router. Sekarang kita akan memberikan router seberang nih, antara router dari gedung 1 dan gedung 2. Karena di kabelnya terhubung di router tengah di lantai 2, maka kita akan beri di lantai 2 untuk IP-nya. Seperti biasa ya, kita ketahui dulu untuk serialnya berapa, kursornya, arahin SE20 semua nih. Oke, untuk IP-nya, ini jangan lupa di on-in. Untuk IP-nya kita pakai yang 15 saja deh. Dan masknya seperti biasa, 252. Ini juga sama, isi, sorry, jangan lupa di on-in, 172.15. Subnet masknya. Oke, bisa di close. Nah, ini kan udah hijau semua nih, berarti IP-nya sudah ada semua. Sekarang tinggal kita gimana caranya untuk menghubungkan semua IP ini saling terhubung. Jadi dia akan bisa terhubung setiap jaringannya. Kalau untuk sekarang ini akan error. Contoh, untuk PC ini ke PC seberang itu akan violet tuh, karena kita belum memasukkan untuk topologi OSPF-nya, maka dia belum terhubung.
Nah, sekarang kita akan membuat topologi OSPF-nya. Untuk menghubungkan OSPF, teman-teman bisa klik di router. Habis router lalu ke config dulu. Nah, teman-teman bisa klik bebas untuk di bagian interface-nya. Sini saya pilih yang serial 20 misalnya. Kalau sudah gini, lalu ke CLI. Nah, di sini teman-teman bisa ketik router OSPF 1. Lalu enter. Lalu ketik network, kita masukkan alamat IP-nya. Nah, untuk mengecek alamat IP-nya, teman-teman bisa di ini dulu nih. Teman-teman bisa klik ini dulu, minimize dulu. Lalu kita arahkan kursornya ke router. Nah, itu kan muncul tuh untuk IP-nya. Nah, teman-teman masukin IP yang ada di tampilan ini. Itu kan 172.11.11/30. 192.168.11/25. Nah, teman-teman masukin tuh di CLI-nya tadi. Network 192.168.1.0. Lalu ini 127 ya, teman-teman. Ini untuk white mask-nya. Lalu 172.11.1.0. Untuk yang ini kita kasih 3. Areanya tetap sama 0. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa close. Lalu lanjut ke router yang kedua. Seperti tadi, teman-teman klik bebas di sini, pilih yang mana aja dulu. Nah, kalau sudah tampilan gini, teman-teman bisa ke CLI, lalu tambahin kayak tadi. Router OSPF 1. Nah, lalu untuk networknya, kita cek dulu berapa. 172.11, 172.15, 172.12. Tinggal teman-teman masukin aja tuh sesuai dengan IP yang muncul. Tapi untuk ujungnya itu kasih 0 aja. Ini 127 area 0. Ke network lagi 172.11.1.0 0 3 area 0. Tambah lagi 172.12.1.0. Lalu yang terakhir 15 ini alamat IP yang kita masukin antara router seberang tadi ya, teman-teman. Area 0. Oke, kalau sudah di close, lanjut ke router 3. Pilih bebas dulu seperti biasa. Lalu ke CLI-nya, router OSPF 1. Lalu untuk networknya 192.168.3.0 00 127 area 0. Lalu untuk networknya lagi 172.12 1.0 0 area 0. Nah, sudah nih. Untuk router bagian kiri kita sudah masukin OSPF-nya. Nah, untuk router bagian kanan ini aku skip aja. Nanti aku akan tampilin aja tuh untuk IP-nya. Caranya sama seperti gedung yang satu untuk masukkan OSPF-nya. Jadi nanti teman-teman bisa di pause aja videonya. Ini untuk router gedung 2 di bagian 1. Nah, sama kan caranya kayak tadi, tinggal teman-teman liatin aja tuh kursornya ke router. Itu kan timbul tuh IP-nya. Nah, teman-teman masukin aja tuh sesuai yang kayak gini, oke? Kalau sudah masukin CLI-nya, sekarang kita tes dulu nih apakah berhasil untuk OSPF-nya. Kita coba dulu untuk gedung 1 dulu ya. Ini sudah berhasil, ini sudah berhasil. Antar lantai. Sorry, ini violet. Kalau kita coba lagi,
Tuh sukses. Ini ke sini, tuh sukses. Sekarang coba untuk gedung 2. Ini sini sukses. Ini sukses dan ini sukses. Nah, sekarang coba kita antar gedung. Apakah berhasil? Tuh, sudah berhasil tuh. PC 13 sama 28. Nah, ini kan sudah berhasil nih untuk topologi OSPF-nya. Sekarang kita tinggal di bagian akses point-nya nih. Ini langkah yang terakhir nih. Supaya untuk topologi jaringan kita ini benar-benar sudah berhasil. Nah, untuk akses point, teman-teman tinggal masukin passwordnya aja sih. Teman-teman bisa klik akses point-nya dulu, lalu ke config, ke port 1. Nah, untuk yang di bagian sini, teman-teman pilih yang WPA2 PSK. Nah, di sini teman-teman bisa masukin sandi. Teman-teman masukin 8 digit, terserah, bebas. Ini saya masukin angka 1 aja deh sampai 8. Oke, kalau sudah di close. Lalu untuk yang ini masukkan juga akses point-nya seperti tadi WPA2. Untuk yang ini saya masukin 2 aja biar lebih simpel lah. Lalu untuk router yang ketiga ini 38 kali. Nah, sama nih teman-teman, isi aja yang gedung lantai 2, gedung kedua. Untuk sandinya ini bebas ya teman-teman, mau pilih yang mana. Kalau saya lebih pilih yang ini aja nih biar bisa mudah lah ngingetinnya. Untuk router kelima dan ini router yang terakhir. Oke, ini kan akses point-nya sudah saya kasih semua nih untuk sandinya. Sekarang tinggal kita masukin handphone. Teman-teman bisa ke end device, lalu cari yang namanya smartphone ya. Taruhlah untuk gedung 1 lantai 1 ini saya kasih 3. Untuk smartphone gedung 2 saya kasih 3 juga. Untuk lantai satunya ya. Untuk lantai 2 saya kasih 2. Dan untuk lantai 3 saya kasih 1 aja. Sama kayak yang seberang. Nah, untuk masukin smartphone ini supaya bisa terhubung ke access point, teman-teman bisa klik smartphone-nya, lalu ke config, lalu ke ini wireless 0 ini, lalu teman-teman di sini pilih yang WPA2, karena kan kita tadi memilih kata sandinya di WPA2 tuh. Nah, teman-teman klik WPA2, lalu masukkan aja tuh passwordnya. Untuk router 1 tadi kan saya bikin passwordnya 1 sampai 8 ya. 18 kali, sorry. Tuh, kalau sudah, di close aja. Kalau sudah, ini teman-teman tunggu aja nih. Maka dia akan terhubung. Tuh, ini terhubung tuh. Kalau kita mau taruh sini pun dia bakalan tetap terhubung. Karena kita kan masukkan sandinya sesuai dengan yang di access point 1 nih. Nah, sekarang ini akan saya masukin semua nih smartphone-nya. Sama kayak tadi. Klik smartphone-nya, lalu ke wireless 0, pilih WPA2 PSK, lalu masukkan aja sandinya, lalu di close. Nah, tunggu sejenak, maka dia akan terhubung. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ini tampilan sesudah saya masukin semua untuk sandinya di smartphone. Sekarang kita coba tes lagi. Kita coba ping lagi. Apakah berhasil? Oke, sudah sukses. Smartphone ke PC juga sudah sukses. Ini kesini sukses. Seberang ke seberang juga sukses. Oke.
Mungkin ini aja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin kesalahan, ya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.